bahwasannya pernikahan dini merupakan akad nikah yang dilangsungkan pada usia yang di bawah seharusnya, dari mana hal ini merupakan kesesuaian aturan yang berlaku entah itu secara hukum maupun secara agama. Dimana kalau kita berbicara secara hukum, di sini kita akan berbicara pada konteks pada undang-undang itu di nomor 16 tahun 2019, yang mana di atasnya melakukan perubahan atas undang-undang tersebut menjadi undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana di dalamnya menyebutkan bahwa perkawinan hanyalah sesuatu yang diizinkan bila mana pria dan wanitanya sudah berada atau sudah mencapai usia 19 tahun. Hal ini dituntut bahwasannya pernikahan dini kerap terjadi di mana berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menurut Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan ini oleh Nelwan di tahun 2001, bahwasannya ada di salah satu kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, menemukan bahwasannya pernikahan dini di usia 15 sampai 18 tahun kerap terjadi dengan 3 faktor di antaranya. Faktor yang pertama ini terkait dengan kondisi ekonomi yang serba kekurangan, dan yang kedua yang sekiranya masih menjadi tabu, yakni ini dituntut oleh orang tua atau dalam paksaan orang tua, dan yang ketiga hal ini masih tentang kultural, artinya ada sistem budaya dan adat di dalamnya. Persepsi masyarakat terhadap pengenaan menikah di usia muda adalah sesuatu hal yang tentunya dari kacamata yang berbeda-beda. Ada yang menganggap hidup berumah tangga jauh lebih nikmat ketimbang menjadi wanita karir atau bahkan pekerja-pekerja yang ada di Jakarta dan ibu kota. Dan hal ini tentu menyebabkan sebagian anak ingin segera menikah, dengan tanda kutip sering dikatakan bahwa usia segini kok belum menikah, dengan perawan tua atau dikatakan sebagai penjata laku. Ya, tentunya hal ini menjadi pendukung dari pernikahan muda tersebut. Tentu yang kita ketahui bahwasanya banyak sekali di Indonesia khususnya terjadinya pernikahan dini yang mulai marak dan kian terjadi. Tentu hal ini tanpa alasan, dan tentu hal ini pasti akan ada faktor dan juga entah dari eksternal maupun internalnya, yang diantaranya adalah yang perlu kita ketahui bahwasannya bagian pertama yang menjadi faktor utama pernikahan dini kerap terjadi, perlu kita ketahui yang pertama itu adalah datang dari faktor pendidikan. Hal ini memang kerap terjadi dan memang sudah menjadi bagian tersendiri, di mana bukti nyatanya ini adalah ketika dikatakan bahwasannya siswa itu diharuskan untuk belajar wajib 9 tahun, dan hal ini tentu menjadi timpang dari keseharusannya. Itu yang pertama. Lalu faktor yang kedua ini datang dari ekonomi. Ketika pendidikan gagal, tentu akan menjadi pemicu, yakni adalah secara ekonominya. Lalu bagian yang ketiga adalah faktor orang tua, yang sudah dikatakan di awal bahwasannya hal penekanan datang dari orang tua, di mana kekhawatiran ini muncul yang mengakibatkan anak sudah diharuskan menikah di usia di bawah 19 tahun yang menjadi sudah keseharusan di negara ini. Lalu faktor yang menjadi bagian contohnya adalah media massa dan juga internet. Anak-anak di usia dini sudah diberikan gadget dan smartphone. Hal ini tentu menjadi pemicu. Selain daripada itu, internet dan dunia massa yang mendukung mereka melakukan hal-hal yang membuat kapasitas anak usia dini pada umumnya. Lalu kita datang dari faktor biologisnya. Dikatakan bahwa munculnya ini karena media massa dan internet, tentu dengan mudah akses informasi didapatkan. Porno dan video-video dewasa lainnya adalah pemicu dari pernikahan dini khususnya. Lalu kita datang dari faktor hamil di luar nikah. Hal ini tentu menjadi pendukung, sangat-sangat pendukung. Ketika kita anak perempuan, anak gadis di usia di bawah 19 tahun mendapatkan hal ini, tentu saja menjadi bagian dari faktor pernikahan dini terjadi. Lalu kita datang dari faktor adat. Hal ini tak bisa ditampik bahwasannya Indonesia masih kental dengan budaya dan kulturalnya, sehingga usia dini sudah diharuskan untuk menikah dan melakukan pernikahan dini, tentu saja menjadi pemicu dari faktor pernikahan dini tersebut. Pernikahan dini memiliki dampak negatif. Berikut adalah di antaranya. Yang pertama,
Kehilangan masa remaja. Jika nanti teman sebaya Anda menikmati liburan dan pergi kumpul ke berbagai daerah, mungkin Anda harus gigit jari ketika suami atau istri Anda tidak mengizinkan, atau bahkan Anda sudah memiliki bayi yang tidaklah mungkin untuk diajak pergi jauh. Itu adalah bagian pertama. Bagian keduanya dari sisi kesehatan kita lihat, terutama untuk para wanita sangatlah beresiko. Hamil di saat usia masih muda sangat berbahaya untuk persalinan dan juga kesehatan rahimnya. Lalu yang ketiga, kita lihat pada sisi kacamata pendidikan. Tentunya jika Anda menikah di usia dini akan mengorbankan pendidikan Anda, di mana di usia Anda mungkin belum sepenuhnya lulus SMA. Secara harafiah, stunting atau TENKES berarti hambatan pertumbuhan. Menurut Kementerian Kesehatan, definisi stunting masalah kurang gizi kronis, kegagalan pertumbuhan anak karena tak cukup nutrisi, mulai dari anak dalam kandungan hingga usia 24 bulan. Balita saat putrinya dinyatakan stunting atau kurang gizi kronik. Pernikahan di usia dini adalah salah satu variabel penyebab terjadinya stunting. Beberapa faktor sebabnya ialah kurang siapnya pasangan suami istri di bawah umur, soal asupan gizi yang cukup semasa kehamilan, kematangan psikologis dan organ reproduksi, serta pengetahuan tentang pola asuh yang benar. Pengaruh pernikahan usia dini ini khususnya pada kalangan remaja semakin meningkat. Hal ini menjadi salah satu faktor pemicu tingginya angka stunting di Indonesia. Demikian pula yang disampaikan oleh Wali Kota Bima Haji Muhammad Lutfi SE saat menerima tim Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Nusa Tenggara Barat di ruang kerja Wali Kota Bima Senin 7 Agustus 2023. Menurutnya, selama ini tim percepatan penurunan stunting Kota Bima telah bekerja cukup baik. Begitu juga intervensi kebijakan anggaran kita dalam hal penurunan angka stunting begitu besar, ujarnya. Penurunan angka stunting di Kota Bima cukup bagus. Hal itu dibuktikan angka stunting di Kota Bima pada Juli 2023 sebesar 12,7%. Ia berharap pada tahun 2024 nanti TPPS dapat bekerja semakin bagus sehingga angka stunting mampu kita tekan di angka 9%. Menikah tidak boleh asal-asalan karena harus ada persiapan yang matang. Untuk kesiapan mental dan psikis harus dalam rentang usia dan cukup. Maka menikah tidaklah boleh asal-asalan karena dianggap sakral.